Terhingga dalam hidupku, Engkau anugerah yang Allah berikan. Kau membuatku bisa segalanya untuk masa depanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rici Anggraini, CGP Angkatan 9. Saya di sini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang mana saya berperan sebagai coach. Saya Yengsi, CGP Angkatan 9, saya berperan sebagai coaching. Dan saya rekan sejawat berperan sebagai supervisor dalam kegiatan coaching antara Ibu Rici Anggraini dan Ibu Yengsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Rici, bagaimana kabar hari ini Bu Rici? Alhamdulillah baik Bu Rina. Oh iya. Ngomong-ngomong nih, ada yang bisa saya bantu nggak Bu Rici untuk kegiatan hari ini? Iya Bu Rina, begini. Saya kan CGP Angkatan 9. Saya ada tugas membuat demonstrasi konseptual. Jadi di sana saya membutuhkan seorang supervisor untuk menilai saya dalam melakukan coaching nanti bersama rekan sejawat saya. Oh begitu, berarti sekarang Bu Rici ingin melakukan praktek coaching bersama rekan sejawat dan saya bertindak sebagai supervisor yang akan memantau proses pelaksanaan coaching tersebut. Iya benar. Oh gitu. Ya. Kira-kira Bu Rici nanti saya sebagai supervisor apa yang akan saya lakukan untuk penilaian terhadap Bu Rici? Oh iya Bu Rina. Penilaian yang harus Ibu Rina lakukan, yang pertama Bu Rina harus menilai saya sudahkah saya melaksanakan alur tirta. Oh gitu ya, alur tirta yang pertama. Ya. Yang kedua, sudahkah saya menggunakan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya, seperti itu. Yang terakhir, bagaimana nanti bahasa saya nanti sama rekan sejawat saya. Berarti ada 3 penilaian yang akan saya lakukan nanti ya Bu Rici. Yang pertama, apakah praktek coaching saya telah memenuhi syarat dengan alur tirta. Kemudian, apakah pertanyaan yang saya berikan kepada coach saya apakah sudah sejenis pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana bahasa yang saya keluarkan. Baiklah, okelah Bu Rici. Sekarang saya akan melakukan supervisi terhadap Bu Rici tentang praktek coaching bersama coachingnya. Silakan Bu Rici lakukan praktek coaching bersama coachingnya. Saya panggil dulu ya Bu ya. Oke, iya Bu Rici. Selamat siang Bu Yengsi. Selamat siang Bu Rina. Nah, gimana kabarnya Bu Yengsi? Alhamdulillah sehat Rina. Oke, silakan Bu Rici dengan Ibu Yengsi melakukan praktek coaching dan saya akan memantau. Baiklah Bu Yengsi, sebelumnya saya terima kasih kepada Bu Yengsi sudah berkesempatan hadir pada hari ini untuk melakukan sebuah coaching bersama saya. Sebelum saya bertanya, bagaimana kabar Bu Yengsi sekarang? Alhamdulillah kabarnya baik Bu Rici. Keluarganya bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua. Baiklah Bu Yengsi. Kemarin kan Bu Yengsi me-WA saya, katanya ada permasalahan yang pengen Bu Yengsi ceritakan begitu. Terus apa sih tujuan kita untuk bertemu hari ini? Begini Bu, tujuan saya hari ini bertemu. Saya ada suatu permasalahan dengan anak saya, di mana anak saya ini belajarnya tidak mengerti sama sekali. Saya tahu ya Bu ya, jadi Ibu mempunyai permasalahan di kelas begitu ya Bu ya, Iya, Bu. tentang anak Ibu belajarnya kurang fokus atau tidak mengerti sama sekali. Iya. Ngomong-ngomong, apa sih yang tidak dimengerti oleh murid Ibu tersebut? Yaitu tentang pembahasan soal Bu.
anak itu jarang yang dapat nilai yang tuntas gitu. Apa pernah dia itu kurang pandai membaca kalau kurang lancar membacanya gitu. Oh begitu. Jadi anak ini dia bermasalah di kelas tuh bisa jadi gara-gara menurut Yansi dia kurang pandai membaca Dia begitu. literasinya kurang gitu. Oh literasinya kurang. Jadi bagaimana cara ibu untuk mengatasi anak tersebut agar dia bisa bersemangat untuk belajar gitu? Ya, di sini saya mengatasi anak tersebut dengan berbagai strategi, salah satunya yaitu saya menggunakan infokus saat belajar dengan harapan nantinya anak ini mudah menyerap pelajaran yang saya berikan. Setelah saya menerangkan pakai infokus pada saat saya memberikan latihan, anak ini saya dekati atau saya bimbing dengan pada saat mengerjakan soal atau latihannya gitu. Oh, jadi saya tangkap dari pembicaraan Bu Yensi tadi, Bu Yensi juga sudah menggunakan strategi media pembelajaran begitu ya Bu ya? Sudah Iya, Bu. menggunakan media pembelajaran. Ngomong-ngomong, cara Ibu mengelola anak di kelas itu bagaimana? Secara berkelompok kah? Gaya cara Ibu mengajar di kelas tuh sesuai gaya belajar anak kah atau bagaimana? Saya di sini sudah berusaha belajar di kelas atau mengajar anak dengan gaya belajarnya seperti ya, anak yang kurang mampu, kurang paham dalam pembelajaran, saya berikan suatu strategi seperti menampilkan video-video dan media atau media langsung yang saya terapkan atau saya tampilkan agar nantinya anak tersebut yang mudah menyerap pelajaran yang saya berikan. Berarti Ibu sudah menggunakan pengelompokan pembelajaran siswa sesuai dengan kemampuan murid tersebut. Tapi Ibu masih terkendala dengan permasalahan anak ini yang sudah membaca itu sangat susah dia dalam membaca. Jadi ada tidak strategi yang lain agar murid ini bisa dia lebih fasih dan lebih memahami lagi pembelajaran Ibu begitu? Strategi lainnya yaitu nantinya saya akan mencoba pemanggilan terhadap orang tuanya, Bu. Karena di dalam kelas saya sudah melakukan berbagai strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan cara pembelajarannya. Jadi di sini saya berkonsultasi kepada kepala sekolah dengan tujuan untuk pemanggilan orang tuanya agar anak ini diberi belajar di luar jam sekolah seperti les membaca gitu Bu, agar nantinya anak ini dengan ada perubahannya pada saat pembelajaran. Oh begitu. Kalau menurut saya sih ide strategi Bu Yensi sekarang itu cukup bagus begitu. Selain Bu Yensi sudah menerapkan berbagai cara menggunakan media visual atau menyesuaikan dengan gaya belajar anak tersebut jadi kurang juga berhasil. Sekarang Ibu melibatkan strategi yang kedua dengan melibatkan pemanggilan orang tua. Itu menurut saya ide yang tepat begitu Bu. Dimana kan kita mendidik ini tidak hanya kita di sekolah aja gitu, tapi harus ada dukungan dari orang tua ya Bu Yensi ya. Saya sangat mensupport dan mengapresiasi lah kalau itu rencana Ibu untuk melakukan perubahan pada siswa tersebut. Ngomong-ngomong, setelah nanti kapan sih Ibu mau melaksanakan pemanggilan orang tua ini? Saya melakukan pemanggilan orang tuanya dalam waktu dekat Bu, karena anak akan menghadapi ujian. Jadi sebelum ujian ini alangkah baiknya orang tuanya dipanggil supaya ada perubahan nantinya untuk anaknya dengan orang tuanya, supaya nantinya anak ini bisa peningkatan dalam hasil belajarnya. Benar sekali Bu Nisya, karena ujian akhir ujian semester akan datang lagi, mungkin itu salah satu strategi yang paling tepat juga menurut saya untuk Bu Yensi mengatasi permasalahan untuk si anak ini, agar anak ini tidak terlalu terlalaikan atau dirugikan lah begitu, agar dia sama mendapatkan posisi yang sama juga dengan murid-murid yang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana komitmen Bu Yensi untuk kegiatan
rencana Bu Yengsi sekarang? Komitmen saya yaitu saya akan berusaha untuk mencapai hasil yang baik dengan cara belajar anak tersebut. Jadi nantinya anak tersebut pada saat peningkatan lokal selanjutnya, guru yang lain tidak terkendala dengan kelemahan yang dimiliki oleh anak tersebut. Ya, bagus Bu Yengsi. Saya sangat memahami tujuan dan strategi Bu Yengsi sekarang. Jadi sekarang mau tanya nih, bagaimana sih perasaan Bu Yengsi sekarang setelah berbagi cerita dengan saya pada hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari Bu Cici. Nanti kedepannya bisa saya terapkan atau saya lakukan bagaimana cara trik yang bisa saya atasi untuk menghadapi anak ini. Jadi dengan berbincang-bincang ini saya menemukan suatu solusi yang baik dan nantinya bisa saya rubah di dalam kelas nantinya. Baik Bu Yengsi. Jadi Bu Yengsi sudah sesuai dengan kesepakatan kita yang pertama tadi, tujuan Bu Yengsi itu ingin mencari solusi untuk pemecahan masalah tentang si anak yang tidak bisa membaca tadi ya Bu Yengsi ya, dengan cara teman orang tua. Baiklah, kalau begitu tujuan Bu Yengsi, komitmen Bu Yengsi, mudah-mudahan apa yang Bu Yengsi laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan ada perubahan untuk si anak. Baiklah Bu Yengsi, kalau begitu sampai di sini pertemuan kita pada siang ini. Mudah-mudahan kita sama-sama lega lah dalam diskusi pada hari ini. Assalamualaikum Bu Yengsi. Salam Bu Cici. Bagaimana Bu Rici perasaannya sekarang setelah melaksanakan coaching bersama Ibu Yengsi tadi? Alhamdulillah, Bina, sedikit agak merasa nervous lah Bu Dina begitu mempraktekkan bagaimana sih dunia coaching itu sebenarnya begitu. Setelah saya telusuri, saya lakukan ada sedikit sih yang harus saya mantapkan lagi. Kira-kira apa itu Bu Rici? Sepertinya dalam saya menggali informasi kepada teman sejawat saya tadi, saya merasa agak kurang agak kurang mengena begitu. Yang kedua, mungkin bahasa saya harus saya perbaiki. Oh gitu, berarti Bu Rici tadi merasa apa yang Ibu Rici gali dari coach Bu Rici merasa masih kurang ya. Boleh enggak saya memberikan masukan kepada Bu Rici tentang praktik coaching tadi? Sangat boleh sekali Bu. Oke, enggak apa-apa kan? Kalau saya perhatikan dari praktek coaching yang telah Ibu Rici lakukan, di sini saya memiliki beberapa kesimpulan, yaitu alur tirta yang telah Ibu Rici laksanakan itu sudah pas karena ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Ibu Yengsi sebagai coaching. Kemudian cuman di sini ada dua hal yang saya nilai. Itu yang pertama, pertanyaan yang Bu Rici berikan kepada Bu Yengsi sebagai coaching masih menggunakan pertanyaan terbuka, sehingga Bu Yengsi menjawab dengan jawaban biasa, yaitu ya Bu Rici ini rencana ini, kata Bu Yengsi seperti itu. Tapi sebaiknya tadi Bu Yengsi menggali memakai pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Yengsi bisa menggali potensi dirinya dengan berbagai-bagai langkah. Tadi kan cuma beberapa langkah yang disampaikan Bu Yengsi. Saya rasa tadi masih ada langkah-langkah lain yang akan diterapkan oleh Bu Yengsi, itu yang belum tergali oleh Bu Rici. Jadi lebih mantapkan lagi mempergunakan pertanyaan yang berbobot. Tapi kalau mengenai bagaimana Bu Rici berbicara, itu sudah bagus sekali, sudah mantap sekali. Kemudian alur ceritanya kelihatan, cuma itu sedikit itu aja Bu Rici. Gimana sekarang Bu Rici perasaannya setelah saya lakukan supervisi kepada Bu Rici? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Saya mendapatkan ilmu baru lagi, berarti saya akan mempelajari lagi kekurangan-kekurangan cuma itu saja, mengasah lagi tentang coaching di situ. Terima kasih Bu Inaya atas Oke Bu Rici, semoga bahagia, selalu bahagia ya Bu Rici ya.
wajahnya. Ngomong ada yang bisa bantu nggak pada hari ini? Ada Bu, begini Bu, saya akan melakukan coaching dengan teman sejawat saya. Jadi di sini saya berharap Ibu menjadi supervisi di coaching kami pada hari ini. Tapi dalam Ibu sebagai supervisi, jadi Ibu harus menilai kami dari sesuai dengan alur tirta yang telah disepakati. Oh gitu, berarti Bu Yengsi akan melaksanakan coaching bersama rekan sejawat. Kemudian saya sebagai supervisi yang akan menilai proses praktik coaching Bu. Iya. Baiklah Bu Yengsi ya. Jadi oke, saya akan menjadi supervisi. Silakan Bu Yengsi melaksanakan coaching bersama rekan sejawat. Ya, terima kasih Saya Bu Rina. berharap Saya akan memanggil teman saya. Assalamualaikum Bu Rici. Waalaikumsalam Bu Yengsi. Bagaimana kabar Bu Rici pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh gitu. Jadi apa rencana pertemuan kita pada hari ini ya Bu Rici? Begini Bu Yengsi, akhir-akhir ini saya mendapatkan masalah di kelas saya. Saya mengajar di kelas 3, jadi ada pengaduan dari murid saya begitu. Jadi saya ingin bercerita, ingin mencari solusi dari masalah tersebut Bu Yengsi. Jadi apa tujuan pertemuan kita pada hari ini ya Bu Rici? Yang penting tujuan saya itu saya ingin mendapatkan solusi yang mana nanti ada perubahan lah terhadap siswa saya yang bermasalah ini begitu Bu Yengsi. Jadi sebenarnya apa inti permasalahan yang Ibu alami sekarang? Begini Bu Yengsi, beberapa hari ini saya sudah 2 kali mendapatkan laporan dari murid saya bahwa ada salah seorang murid saya ini dia berutang di luar, gegaral berutang, itulah dia tidak hadir ke sekolah begitu Bu Yengsi. Saya pas mengambil absen pagi, dia ambil absen. Citra, pas dipanggil Citra ada kan suaranya, jadi Citra sekolah Bu. Dia takut sekolah, dia berutang. Iya, jadi saya penasaran berutang seperti apa, di mana kan begitu kan Bu. Saya telusuri, kayaknya ini sebuah permasalahan yang sangat serius Bu Yengsi, tidak bisa didiamkan. Sudah sekali 2 kali saya mendapatkan laporan itu begitu. Dulu pernah juga, tapi sudah saya panggil Citra ini, tapi tidak ada perubahan begitu. Dan terjadi lagi seperti ini. Sudah beberapa hari pula dia tidak sekolah gara-gara berutang itu, gitu Bu Yengsi. Jadi begitu ya. Jadi kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang dari permasalahan ini? Kayaknya sih saya harus menjalankan segitiga restitusi Bu Yengsi, harus mendekatkan secara pribadi kepada dia begitu. Apa permasalahan yang membuat dia seperti itu? Kenapa dia tidak pergi sekolah begitu? Saya harus berbicara lah dari hati ke hati dengan dia begitu Bu Yengsi. Jadi dari permasalahan skala 1 sampai 10, apa skala yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Saya berharap sih anak ini tidak lagi melakukan yang seperti itu. Mungkin pernah saya memanggil dia atau berbicara dari hati ke hati, masih bernilai 5 lah mungkin Bu Yengsi. Saya ingin meningkatkan menjadi 10 lah Bu Yengsi, yang mana itu perbuatan yang berhutang tadi itu kan tanda kutip namanya masih kecil kan Bu Yengsi. Jadi saya ingin minimalisir sehabis mungkin masalah ini agar tidak terjadi lagi. Saya berharap sih poinnya 100 sih. Jadi anak tidak boleh berhutang intinya ya. Iya. Ya. Jadi apa kekuatan yang akan Ibu capai nantinya Ibu? Saya ingin anak saya itu tidak berani lah berbuat seperti itu. Itu kan sangat membuat karakter anak menjadi jelek kan Bu ya, akan terbawa-bawa nanti sampai besar. Jadi dari sekarang lah saya ingin itu dirubah, setidaknya menanam karakter Jadi apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kayaknya sih hambatan jikalau ada
rekan sejawat yang kurang mendukung atas rencana saya nantinya, itu mungkin akan menghambat. Yang kedua, kalau kan yang berhutang ini kan di luar, kita melibatkan orang luar ibaratnya kan Bu Yansi. Jika orang tersebut masih memberi kesempatan untuk anak berhutang, jadi kan itu menjadi sebuah hambatan begitu. Jadi mungkin saya ingin itu ada kerjasama lah nanti dengan di luar itu. Jadi apa solusinya nantinya? Rencana saya sih ingin terutama solusi yang saya inginkan, yang pertama saya ingin membicarakan dengan kepala sekolah Bu, begitu. Yang mana ini sudah tidak bagus lagi. Yang terpenting saya ingin juga melibatkan orang tua untuk melakukan strategi ini Bu, yang mana saya harus menelusuri apa sih penyebab anak ini kok bisa begitu, atau orang tuanya nggak kasih dia jajan, atau ekonominya yang rendah bagaimana gitu. Jadi saya itu sih. Jadi apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi permasalahan ini nantinya? Strateginya sih itu saya harus melibatkan, yang pertama tadi kan sudah melaksanakan segitiga restitusi. Yang kedua saya juga ingin melaksanakan segitiga restitusi juga dengan melibatkan orang tua. Saya ingin memanggil orang tua karena secara langsung lagi Bu, saya sudah melakukan dengan secara tersirat dengan melalui surat, tapi orang tua ini tidak mengabaikannya, tidak ada datang ke sekolah. Jadi kayaknya sih saya harus turun langsung ke rumahnya begitu, mencari orang tuanya untuk membicarakan hal tersebut begitu. Yang kedua, strategi saya itu saya mungkin akan mengajak kepala sekolah, karena selama beliau menjadi kepala sekolah di sini belum ada yang mengalami yang namanya rapat komite. Kalau rapat komite kan kita melibatkan masyarakat dan kepala dan rekan-rekan sekolah semuanya untuk mengatasi bagaimana sekolah kita menjadi lebih baik begitu Bu. Itu sih rencana strateginya. Jadi berapa lama jangka waktu yang Ibu butuhkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kayaknya saya butuh beberapa waktu mungkin Bu, karena strategi ini saya cukup banyak memakan waktu lah bentuknya Bu. Kita harus merapatkan, harus membicarakan dulu dengan kepala sekolah harus membicarakan dulu dengan pihak di luar kayak komite, dan kepala sekolah harus membicarakan juga dengan kepala sekolah, karena itu gerakan yang cukup besar lah begitu. Begitu. Jadi apa ukuran keberhasilan pada aksi nyatanya nantinya Bu? Tolak keberhasilannya kayaknya sih tidak ada lagi anak yang seperti itu. Nantinya tidak ada lagi kerja, kalau dia tidak ada jajan nanti tidak ada lagi yang berhutang-hutang begitu. Jadi apa komitmen Ibu terhadap permasalahan ini? Saya berharap sih, saya ingin sekali untuk merubah yang kegiatan perilaku yang menyimpang anak ini, agar nantinya karakter ini tidak menular ke yang lain begitu Bu, karena ini sangat mempengaruhi karakter-karakter peserta didik yang lain begitu. Jadi menurut Ibu siapa saja yang bisa nantinya membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini gitu? Yang pasti tidak terlepas dari tanggung jawab saya dan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, semuanya harus dilibatkan di sana. Itu mungkin yang pasti dapat menjaga komitmen dan kerjasama kita nanti ke depan. Jadi setelah Ibu berbincang-bincang tadi, saya sudah paham tentang permasalahan Ibu. Nah, setelah perbincangan ini, apa perasaan Ibu setelah membicarakan permasalahan yang Ibu hadapi? Perasaan saya pada saat ini sih sedikit lega, sudah menemukan titik acuan apa yang harus saya lakukan ke depannya, agar permasalahan di kelas saya ini, terutama di kelas saya ini ya Bu ya, tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Oh begitu ya Bu Rici, berarti permasalahannya Ibu sudah tahu dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, cukup sekian Bu Rici. Iya. Nah, terima kasih ya kepada Bu Rici. Iya.
Iya Bu Yengsi, sama-sama Bu Yengsi sudah meluangkan waktu kepada saya untuk berbagi cerita dan sudah menjadi pendengar yang baik. Dan saya sudah mendapatkan solusi lah untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini di kelas. Terima kasih ya Bu Yengsi ya. Sama-sama Bu Yengsi. Assalamualaikum Bu Yengsi. Salam. Oke Bu Yengsi, bagaimana tadi Bu Yengsi perasaannya setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah perasaan saya senang dan alhamdulillah percakapannya lancar Bu Rina. Oh iya, kita boleh tahu nih kira-kira hasil dari praktek coaching yang telah Ibu laksanakan dengan coach tadi, apa yang menjadi kendala dari diri Bu Yengsi? Yang menjadi kendala yaitu coach saya masih kurang fokus terhadap permasalahannya Bu. Ada berbicaranya pun juga kurang fokus gitu. Oh iya, yang lain ada? Tidak ada Bu, selebihnya bagus. Oh iya, tadi saya perhatikan ketika Bu Yengsi melaksanakan coaching dengan coach tadi, Ya. memang kelihatan yang Bu Yengsi bilang tadi memang kelihatan dan cuman gini Bu Yengsi, boleh nggak saya memberi saran? Boleh Bu. Nah gini Bu Yengsi, tadi karena coach Bu Yengsi kurang fokus ya, menanggapi apa yang Bu Yengsi tanyakan. Mungkin entah memang coachnya belum itu ya siap untuk di coaching. Kalau menurut saya supaya mengembalikan fokus si coach, nanti Bu Yengsi memberikan pertanyaan yang kepada si coach, jangan terlalu sering mengulang karena ada beberapa pertanyaan tadi yang Bu Yengsi mengulang kembali pertanyaan yang serupa sehingga si coach sendiri menjawab itu lagi gitu. Itu yang saya temukan tadi. Kalau Bu Yengsi memberikan sebagai coach memberikan pertanyaan kepada si coach sudah melalui jalur alur tanya ya. Cuman tadi ada beberapa pertanyaan yang diulang kembali. Mungkin itu yang menyebabkan si coach Bu Yengsi kurang fokus. Nah, itu saja teman saya Bu Yengsi. Mudah-mudahan nantinya Bu Yengsi lebih memantapkan lagi ya bagaimana coaching itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Rina atas mengetahui kesalahan yang terdapat pada coach saya tadi dan kesalahan yang terdapat pada saya. Mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya. Oke, kira-kira nih bagaimana perasaan Bu Yengsi? Cukup lega dan senang saat ini. Alhamdulillah. Nanti kalau kita pertemuan lagi ya mudah-mudahan ini ada perubahan lagi ya Bu Yengsi ya untuk ya baik. Sekian Bu Yengsi. Ya, terima kasih Bu Rina. Ya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Yengsi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rici, kabar baik. Oh ya, bagaimana keluarganya hari ini? Sehat? Alhamdulillah keluarga saya sehat dan baik semuanya. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong, apa sih rencana kita untuk pertemuan kali ini Bu Yengsi? Pertemuan pada hari ini saya berharap Ibu Rici menilai saya dalam melakukan praktek coaching dengan tema sejawat saya nantinya. Oh begitu, berarti saya Bu Yengsi minta bantu kepada saya untuk melakukan penilaian coaching ya Bu Yengsi ya. Ya, Berarti saya diposisikan sekarang sebagai supervisor ya. iya. Kalau begitu boleh ngomong apa sih langkah-langkah nanti yang mau saya nilai? Begini Bu Rici, jadi Ibu Rici sebagai supervisor, langkah-langkah yang Ibu Rici perhatikan pada saya yaitunya bagaimana percakapan coaching saya nanti dengan teman sejawat saya, apakah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu akan menilai alur tirta yang kami coaching nanti. Oh, ada lagi yang lain Bu Yengsi? Kemudian bagaimana percakapannya, apakah sesuai dengan permasalahannya gitu. Kemudian apakah percakapannya berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang diinginkan atau tujuannya apakah sudah tercapai gitu. Oh baiklah Bu Yengsi. Jadi nanti yang saya nilai itu bagaimana cara Ibu Yengsi melaksanakan coaching dengan langkah tirta. Yang kedua, saya diberi kesempatan untuk menilai apa
maka tujuan coaching Bu Yengsi itu sampai pada tujuan daripada permasalahan tersebutnya. Baiklah Bu Yengsi, saya berkenan sekali untuk menjadi supervisor Bu Yengsi. Sekarang boleh Bu Yengsi panggil rekan sejawatnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Yengsi. Apa kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah Bu sehat. Oh, alhamdulillah. Jadi apa rencana pertemuan kita pada hari ini ya Bu Rina? Begini Bu Yengsi, saya ingin dalam pertemuan ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada dalam diri saya Bu Yengsi. Kira-kira apa permasalahannya ya Bu Rina? Begini Bu Yengsi, kemarin kan program CGP sudah dibuka, kemudian saya ikut dalam program tersebut Bu Yengsi. Sekarang sudah pada tahap ujian kedua, pada tes wawancara. Jadi saya memiliki ketakutan di dalam diri saya kalau seandainya saya nanti dinyatakan lulus, kemudian saya ikut program pendidikan guru penggerak, saya takut nanti kepala sekolah saya tidak memberikan izin begitu Bu Yengsi. Oh, jadi itu penyebabnya. Iya Bu. Jadi dari permasalahan tersebut ada skalanya, skala 1 sampai 10. Jadi skala apa yang Ibu harapkan nanti dalam permasalahan ini? Yang saya harapkan yaitu ketika saya nanti mengikuti program guru penggerak ini, kepala sekolah saya berada di sekitar skala 8 atau skala 8,5 lah gitu Bu, mendukung dengan sepenuhnya saya untuk mengikuti pendidikan ini. Jadi begitu ya. Jadi apa rencana Bu Rina untuk mengatasi hal tersebut? Awalnya saya berpikir sendiri, saya tidak memiliki rencana apapun karena saya telah belajar dari teman-teman saya yang terdahulu yang telah mengikuti program guru penggerak. Kemudian saya juga sering bertanya bagaimana nantinya dengan kepala sekolah kalau program ini memakan waktu di jam sekolah atau jam efektif lah gitu. Dan mereka memberikan sedikitnya 1 atau 2 solusi Bu Yengsi. Mungkin solusi tersebutlah yang akan saya ambil nantinya. Di samping saya telah memikirkan langkah-langkah lain dari diri saya sendiri yang akan saya lakukan nantinya. Salah satunya itu saya akan mencoba menemui bapak kepala sekolah saya Bu Yengsi. Itu Bu Yengsi. Oh, begitu ya. Jadi dalam permasalahan tersebut berapa lama jangka waktu yang Bu Rina butuhkan gitu? Kalau jangka waktu yang saya butuhkan mungkin sebelum finish kelulusan ini Bu Yengsi, saya akan menemui kepala sekolah terlebih dahulu dan membicarakan secara empat mata bagaimana nih Pak kalau seandainya saya lulus jadi guru penggerak, bagaimana ini Pak, dibolehkan atau enggak. Itu langkah awal saya. Kemudian kalau sekiranya nanti kepala sekolah telah memberikan solusinya, jadi saya akan memantapkan diri saya lagi Bu Yengsi untuk melaksanakan pendidikan pada guru penggerak ini sehingga kepala sekolah saya merasa yakin bahwa saya memang mampu untuk menjalankan pendidikan tersebut. Jadi begitu ya Bu Rina. Jadi apa kok komitmen Ibu untuk selanjutnya nanti? Komitmen saya itu saya mulai dari diri saya dulu Bu. Saya ingin membuktikan kepada kepala sekolah saya bahwa saya mungkin nanti dalam mengikuti program ini akan maksimal untuk melaksanakan segala halnya, baik itu proses belajar di sekolah, baik itu proses pendidikan guru penggerak, sehingga tidak ada yang terabaikan begitu Bu. Jadi kira-kira menurut Bu Rina siapa saja yang dapat membantu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan meminta bantuan nanti kepada rekan sejawat saya yang telah dulu mendapatkan pendidikan guru penggerak ini, dan saya akan meminta bagaimana trik-triknya untuk agar kegiatan ini maksimal saya laksanakan. Kemudian saya akan memberikan contoh kepada
rekan sejawat saya untuk saya nantinya dinilai oleh kepala dia memang saya memang sanggup untuk menjalani program ini. Jadi selama perbincangan ini, apakah Ibu sudah mendapatkan solusi? Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan banyak solusi. Yang awalnya tadi saya berpikir sendiri bagaimana nanti saya bisa melaksanakan atau enggak. Yang awalnya saya juga takut mau kepada siapa saya menyampaikan keluh kesah saya. Sekarang saya Bu Yengsi telah menerima waktu uangnya untuk saya. Alhamdulillah saya sudah merasa tenang Bu, dan telah mendapatkan solusi yang akan saya hadapi nantinya gitu Bu. Apakah dengan perbincangan ini Ibu merasa senang dan akan menerapkannya nanti di sekolah? Alhamdulillah saya senang sekali Bu, dan saya akan bertekad untuk melaksanakan apa-apa langkah yang telah saya buat tersebut. Baiklah Bu Rina, karena perbincangan kita sudah mendapatkan suatu solusi, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Rina. Baik Bu, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan saya komitmen ya untuk melaksanakan apa yang telah saya identifikasi ya. Terima kasih Bu Yengsi. Sama-sama Bu Rina. Bu Yengsi, Assalamualaikum. Salam. Bagaimana perasaan Bu Yengsi tadi sedang melakukan coaching bersama rekan sejawatnya? Perasaannya saya senang dan bahagia karena sudah coaching yang saya lakukan dengan teman sejawat saya berjalan dengan lancar. Dan teman sejawat saya pun merasa tenang dan senang melakukan coaching dengan saya. Baiklah Bu Yengsi, saya sih melihat seperti itu ya Bu ya. Ada komunikasi timbal balik, komunikasi berarah dengan coach dan coach saya sudah melihat. Baiklah, saya memberi sedikit umpan balik terhadap coaching Bu Yengsi tadi. Bu Yengsi sudah melaksanakan langkah-langkah coaching ini, yaitu langkah-langkah peta sudah sesuai dengan alurnya. Yang kedua, Bu Yengsi sudah bisa menjadi pendengar yang baik terhadap coaching tersebut gitu. Mengapa demikian? Si coaching ini saya lihat dia dengan antusias menceritakan permasalahannya dengan Bu Yengsi. Dan Bu Yengsi pun sangat merespon apa yang beliau bicarakan begitu. Jadi itulah penilaian dari saya sebagai supervisor terhadap coaching Bu Yengsi dan sejawat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rici atas arahannya kepada kami. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada kesalahan nanti kami perbaiki kepada coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Rici. Ya, sama-sama Bu Yengsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu Rici perasaannya setelah melakukan coaching dengan teman sejawatnya? Alhamdulillah Bu Yengsi sangat lega dan senang. Saya sudah bisalah mempraktekkan bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakan coaching, dan senang juga mendengarkan cerita dari teman saya tadi Bu Yengsi. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, setelah saya mendengar percakapan Ibu tadi, jadi ada sedikit solusi buat Ibu nantinya ya. Sepanjang coaching yang Ibu terapkan sama teman sejawat tadi, Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu pun juga sudah menjadi pendengar yang baik bagi teman sejawatnya. Kemudian tujuannya juga tercapai dengan baik. Tapi ada sedikit solusi untuk Ibu. Di sini tadi Ibu tidak menanyakan skala yang akan dicapai oleh Ibu Rina tadi. Hanya itu Bu, untuk percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan teman sejawatnya tadi cukup bagus dan baik dan berjalan dengan lancar. Ya, sekian Bu dari saya sebagai supervisor. Baik Bu Yengsi, terima kasih ya Bu Yengsi ya, sudah meluangkan waktunya, sudah menilai saya dalam langkah-langkah ini. Saya ucapkan kepada Bu Yengsi terima kasih. Ya, sama-sama Bu Rici. Assalamualaikum. Salam. Baiklah Bu Rici, silakan Ibu memulai percakapan coachingnya dengan teman sejawat. Baik Bu Yengsi, terima kasih ya Bu Yengsi ya. Selamat sore Bu Rina, apa kabar? Selamat sore Bu
Bu Ricci, alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, tujuan kita pertemuan kali ini apa ya Bu Rina? Ini Bu Ricci, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada diri saya. Jadi Bu Rina bertemu sekarang ada sedikit masalah yang mengganjal di hati Bu Rina ya. Iya Bu Ricci. Emangnya apa sih masalah Bu Rina sekarang itu? Begini Bu Ricci, saya di sekolah kan sebagai bendahara. Tapi saya merasa bahwa rekan sejawat saya itu kurang bersikap positif terhadap saya Bu Ricci. Saya sebagai seorang bendahara. Oh, jadi itu yang menjanggal di hati Bu Rina ya. Ngomong-ngomong, apa sih yang mendasari pikiran Bu Rina bisa beranggapan bahwa teman Bu Rina itu berpikiran negatif sama Bu Rina? Saya beranggapan begini Bu Ricci, setiap dana bos itu masuk ke rekening sekolah, rekan sejawat saya itu sudah mengelompokkan diri dengan teman-teman yang lain, seolah-olah membicarakan kemana ini begitu. Tapi mungkin yang mendasari saya juga karena ada beberapa rekan sejawat juga di sekolah yang menyampaikan hal tersebut kepada saya. Oh, jadi itu ya alasannya Bu Rina berpikir bahwa ada permasalahan yang mengganjal hati Bu Rina, ada penyampaian dari teman sejawat gitu ya, dengan kondisi juga teman-teman jikalau sudah dana bos cair begitu, teman-teman ini berkelompok-kelompok ya. Kalau begitu bagaimana cara Bu Rina sih bisa mengatasi agar teman Bu Rina ini tidak berpikiran negatif ya, berpikiran negatif Bu Rina sama beliau gitu? Begini Bu, rencana saya kan begini, saya ingin meminta nanti kepada kepala sekolah agar kepala sekolah mengadakan rapat sekolah, yaitu antara kepala sekolah, bendahara dan ibu di sekolah tentang bagaimana dan kemana dana bos ini disalurkan dan apa yang telah dibeli atau apa yang telah digunakan dana bos ini. Jadi kami nanti saya pribadi ingin menyampaikan kepada kepala sekolah agar nanti saya bisa menyampaikan kepada rekan sejawat tentang bagaimana penggunaan dana bos ini, sehingga agar rekan sejawat ini tidak berpikiran negatif terhadap saya sebagai bendahara gitu Bu. Oh, jadi begitu ya rencana Bu Rina. Iya, itu rencana saya. Terhadap masalah Bu Rina tadi ya. Ngomong-ngomong, ada enggak pihak lain yang akan membantu Bu Rina dalam merespon masalah yang rencana Bu Rina itu bisa berjalan dengan baik? Kalau untuk permasalahan yang sekarang, karena memang dana bos tersebut yang paham dan yang mengerti kemana arah dana bos tersebut disalurkan itu kan kepala sekolah dan operator. Jadi nanti setelah saya bicarakan ini kepada kepala sekolah, saya juga meminta kepada operator keluarkan data-data yang tentang kemana dana bos tersebut telah dibayarkan. Jadi itu akan membuat pegangan saya lebih baik untuk saya menjelaskan kepada rekan-rekan sejawat saya, sehingga mereka nanti tidak berpikiran negatif kepada saya. Itu yang baru yang terpikir oleh saya. Jadi itu ya strategi Bu Rina nanti agar permasalahan ini bisa berjalan dengan bagus. Jadi ada tidak lagi yang bisa membantu Bu Rina melakukan menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang lain saya rasa mungkin yang lebih kuat itu adalah kepala sekolah untuk menangani permasalahan yang ada pada diri saya ini. Nanti berarti kami kepala sekolah, saya dan operator itu adalah yang akan memberikan solusi terhadap apa yang telah saya pikirkan itu. Kalau begitu, apa ukuran Bu Rina terhadap permasalahan Bu Rina ini? Jikalau nanti permasalahan ini tidak lagi
orang-orang ini berpikiran negatif sama Bu Rina? Apa tolak ukurnya nanti Bu Rina bisa menilai bahwa orang ini tidak lagi berpikiran negatif sama Bu Rina? Tolak ukurnya itu ketika nanti saya telah menjelaskan dan telah merincikan kemana arah dana pos itu disalurkan, tolak ukurnya saya nanti beranggapan rekan sejawat tidak lagi berpandangan negatif terhadap saya selaku bendahara. Jadi itu yang saya harapkan, sehingga mereka oh begini, oh kesini, ini tujuan dana pos ini. Jadi mereka paham kemana arah tujuan dana pos itu disalurkan gitu, Bu. Oh, jadi dengan cara Bu Rina bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat dan operator itu, Bu Rina bisa memastikan kepada teman-teman nantinya kalau tidak ada yang salah yang Bu Rina lakukan nantinya ya. Ya. Jadi sehingga teman-teman Bu Rina ini nanti tidak lagi berpikiran positif begitu ya. Berpikiran negatif. Berpikiran negatif, maaf ya, berpikiran negatif. Kalau menurut saya sih itu strategi Bu Rina sudah bagus dan baik begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur Bu Rina nanti untuk memperbaiki permasalahan. Jadi apa komitmen Bu Rina untuk menjalankan permasalahan ini? Komitmen saya ya seperti itu ya Bu ya. Itu langkah-langkah yang telah saya buat akan saya sampaikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah nanti bisa memutuskan kapan waktu untuk melaksanakan rapat antara kepala sekolah, operator, bendahara dan pihak majelis guru, sehingga permasalahan ini cepat diselesaikan. Jadi kan sekarang Bu Rina sudah punya komitmen nih. Jikalau ada hambatan salah satu dari mereka begitu dalam komitmen ini, bagaimana Bu Rina menanggapinya? Nanti yang namanya ini sudah terpikirkan oleh saya Bu ya, kalau seandainya ini dilaksanakan pasti ada hambatan yang akan saya dapatkan ya. Saya akan mendengarkan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya mengenai penjabaran yang telah saya sampaikan tentang penggunaan dana pos tersebut. Kalau sekira nanti masukan yang diberikan itu berpengaruh positif terhadap diri saya, maka itu akan saya jadikan sebagai acuan untuk saya lebih baik ke depannya. Tapi kalau seandainya hambatan tersebut mengarah kepada hal-hal yang katakanlah hal-hal yang negatif, maka itu akan saya buktikan dengan apa-apa yang telah dilakukan dan apa-apa yang telah dibayarkan oleh sekolah tentang penggunaan dana pos tersebut. Oke, baiklah Bu Rina. Kayaknya Bu Rina sudah penuh dengan planning ya, strategi. Jadi bagaimana perasaan Bu Rina menceritakan masalah dengan saya sekarang? Setelah saya berbicara dengan Ibu, rasanya saya sudah plong ya Bu ya, karena saya selama ini merasa bahwa saya di sekolah tersebut saya selalu berpikir orang-orang beranggapan negatif terhadap saya Bu ya, sehingga saya tidak mencari ruang untuk menyampaikan keluh kesah saya di sekolah. Tapi setelah saya bertemu dengan Ibu dan telah menyampaikan seluruh permasalahan saya, sehingga saya mendapat solusi, dan saya akan bertekad untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut, sehingga apa yang terpikir oleh saya tidak terjadi dengan sebenarnya, dan saya sangat-sangat bahagia sekali. Oke. Berarti Bu Rina sekarang sudah lega ya, sudah selesai permasalahannya, sudah nampak ide di depannya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini sudah cukup sampai di sini. Saya mau besoknya kalau bertemu dengan Bu Rina lagi, pengen bercerita lagi bagaimana planning yang akan Bu Rina laksanakan tuh nanti akan saya tanyakan lagi ya. Oke, baik Bu. Ya, baiklah. Doakan ya Bu, mudah-mudahan sukses dan berjalan lancar. Ya, Nanti kita akan ada di pertemuan selanjutnya, saya akan memberitahu hasil yang telah saya dapatkan. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Rina. Salam. Bagaimana Bu Rici perasaannya setelah melakukan coaching dengan teman sejawatnya? Alhamdulillah Bu Yengsi sangat lega dan senang. Saya sudah bisa lah mempraktekkan bagaimana sih langkah-langkah dalam melaksanakan coaching
kasih dan senang juga mendengarkan cerita dari teman saya tadi, Bu Yesi. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, setelah saya mendengar percakapan Ibu tadi, jadi ada sedikit solusi buat Ibu nantinya ya. Sepanjang coaching yang Ibu terapkan sama teman sejawat tadi, Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu pun juga sudah menjadi pendengar yang baik bagi teman sejawatnya. Kemudian tujuannya juga tercapai dengan baik. Tapi ada sedikit solusi untuk Ibu. Di sini tadi Ibu tidak menanyakan skala yang akan dicapai oleh Ibu Rina tadi. Hanya itu Bu, untuk percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan teman sejawatnya tadi cukup bagus dan baik dan berjalan dengan lancar. Ya, sekian Bu dari saya sebagai supervisor. Baik Bu Yengsi, terima kasih ya Bu Yengsi ya sudah meluangkan waktunya, sudah menilai saya dalam langkah-langkah ini. Saya ucapkan kepada Bu Yengsi terima kasih. Ya, sama